Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perdana. Di video kali ini kita akan membahas tentang cermin cekung bagian 2, yaitu cara menggambar bayangan benda pada cermin cekung. Sebelum kita menggambar, baiknya kita mengenal sifat bayangan benda pada cermin. Yang pertama yaitu sifat maya, yaitu bayangan yang terletak di belakang cermin atau bayangan yang terjadi karena perpotongan perpanjangan sinar pantul. Sedangkan lawan maya adalah nyata, yaitu bayangan yang terletak di depan cermin atau bayangan yang terjadi karena perpotongan sinar pantul. Selanjutnya ada sifat tegak, yaitu apabila posisi benda dan posisi bayangan itu searah. Kalau terbalik itu apabila posisi benda dan posisi bayangan berlawanan arah. Jadi jika bendanya ke atas maka bayangannya ke bawah, itu namanya terbalik. Selanjutnya diperbesar jika ukuran bayangan lebih besar daripada ukuran bendanya. Diperkecil yaitu jika ukuran bayangan lebih kecil daripada ukuran bendanya. Dan yang terakhir adalah sama besar. Sama besar itu jika ukuran bayangan sama dengan ukuran bendanya. Jadi inilah sifat-sifat bayangan pada cermin. Selanjutnya kita akan menggambarkan benda dan bayangannya saat berada di antara cermin dan titik fokus. Langkah pertama kita gambarkan cerminnya dan sumbu utama. Kemudian kita gambarkan fokus dan titik 2 fokus. Nah, titik F itu adalah titik fokus, sedangkan titik 2F itu adalah jari-jari kelengkungan atau titik pusat kelengkungannya. Jika jarak antara cermin dan F 4 cm, maka jarak antara F dengan 2F itu juga 4 cm. Nah, begitu cara menggambarnya. Selanjutnya kita gambarkan benda. Benda berada di antara cermin dan fokus. Nah, itu bendanya. Kemudian yang pertama, pilih bagian ujung atas benda dan kasihlah sinar datang dari titik tersebut menuju ke cermin. Nah, seperti itu. Sinar datang menuju sejajar sumbu utama menuju cermin. Kemudian, setelah sinar datang mengenai cermin, pantulkan dengan menggunakan kaidah sinar-sinar istimewa. Dipantulkan melewati titik fokus. Nah, seperti itulah. Yang ketiga, gunakan minimal 2 sinar istimewa. Jadi ini sinar istimewa yang kedua. Sinar datang melalui pusat kelengkungan, kemudian dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, jadi kita punya 2 sinar istimewa. Dan yang keempat, carilah titik potong sinar pantul sebagai tempat bayangan benda. Nah, karena di sinar pantul aslinya tidak bisa berpotongan, maka kita cari yang perpanjangannya. Nah, ketemulah nomor 5, letakkan bayangan pada perpotongan sinar-sinar pantulnya. Nah, di situ kan ada pertemuan antara perpanjangan sinar pantul. Nah, kita gambarkan bayangannya. Jadi, kita dapat simpulkan sifat bayangan. Yang pertama maya, karena dia berada di belakang cermin. Yang kedua tegak, karena sama arahnya dan diperbesar. Selanjutnya untuk contoh berikutnya, benda berada di antara titik fokus atau F dan titik pusat atau di 2F. Nah, langkah pertama kita gambarkan cerminnya beserta sumbu utamanya. Kita tentukan di mana titik F dan titik 2F. Kemudian gambarkan bendanya. Nah, di antara F dan 2F. Kemudian gambarkan sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus.
Sinar datang dari fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, dari situ kita dapat perpotongannya. Nah, gambarkan bayangan di perpotongan itu. Jadi, dari situ sifat bayangan benda adalah yang pertama, nyata, karena berada di depan cermin. Yang kedua, terbalik, karena posisinya benda ke atas, bayangannya ke bawah dan diperbesar. Contoh selanjutnya, ketika benda berada di lebih dari pusat kelengkungan atau lebih dari 2F, maka langkah pertama kita gambarkan cerminnya dan sumbu utamanya. Kita tentukan di mana titik F dan titik 2F. Nah, kemudian digambar letak bendanya. Selanjutnya, gambarkan sinarnya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Dan yang kedua, sinar datang dari fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kita peroleh disitulah ada perpotongan. Kita gambarkan bayangannya. Jadi, sifat bayangan adalah yang pertama, nyata, karena berada di depan cermin. Yang kedua, terbalik, karena ke bawah dan diperkecil. Selanjutnya, benda berada tepat di titik fokus atau berada di titik F. Kita gambarkan cerminnya dan sumbu utamanya. Jadi yang di depan itu yang mengkilap, yang di belakang itu adalah yang ada arsirannya. Kita gambarkan bendanya tepat di F. Kemudian sinar istimewa pertama, sejajar sumbu utama dipantulkan lewat fokus. Sinar yang kedua, yaitu dari pusat kelengkungan dipantulkan menuju pusat kelengkungan juga. Dan kalian tahu itu sinar pantulnya itu sejajar. Jadi walaupun kita perpanjang tetap sejajar. Karena sejajar maka tidak akan bertemu di satu titik, alias tidak terjadi atau tidak terbentuk bayangan. Dan selanjutnya, benda berada tepat di titik pusat kelengkungan alias G2F. Nah, langkah pertama, gambarkan cerminnya. Yang di depan mengkilap dan yang di belakang ada arsiran. Tentukan titik F dan titik 2F. Kemudian gambarkan bendanya tepat di pusat kelengkungan. Nah, sekarang gambarkan sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melewati fokus. Yang kedua, sinar datang dari fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, di situ kita peroleh titik perpotongan dan bisa kita gambarkan bayangannya dan tentukan sifatnya. Sifat bayangannya yaitu nyata karena berada di depan cermin. Kemudian terbalik karena posisinya berbalik arah dan sama besar, soalnya besarnya sama. Nah, ini mungkin semua sudah dibahas.